Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum keempat pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan bahas tentang abstraction dan encapsulation. Jadi yang pertama kita bahas adalah abstraction. Jadi abstraction adalah proses menyembunyikan detail implementasi dari user, hanya menyediakan fungsionalitasnya saja kepada user. Jadi user hanya mengetahui apa yang bisa dikerjakan oleh objeknya dan bukan cara kerjanya. Jadi user di sini maksudnya adalah orang yang membuat abstraction-nya. Jadi orang yang membuat abstraction-nya itu hanya menyediakan saja apa yang bisa dikerjakan tanpa membuat bagaimana cara kerja dari apa yang bisa dikerjakan oleh objek tersebut. Sehingga nanti ketika ada user lain yang akan menggunakan objek tersebut, user tersebut akan bisa mendefinisikan ulang bagaimana cara kerja dari apa yang bisa dikerjakan oleh objek-objek tersebut. Jadi ada dua cara untuk mencapai abstraction di Java, yaitu dengan abstract class atau dengan penggunaan interface. Jadi abstraction digunakan dalam skenario yaitu untuk menurunkan kompleksitas. Karena di sini kita hanya mendefinisikan metode-metode yang abstrak, ya. Kemudian memungkinkan untuk dilakukan modifikasi pada implementasinya tanpa memberikan dampak bagi usernya. Jadi user-user yang menggunakan nanti objek tersebut tidak akan terdampak dari modifikasi terhadap implementasi dari objek-objeknya. Karena objek-objek tersebut tidak berasal dari abstract class atau interface-nya itu secara langsung, akan tetapi berasal dari kelas yang melakukan extend atau implement terhadap abstract class atau interface tersebut. Ya. Kemudian juga untuk dukungan polymorphisme. Jadi untuk abstraction itu juga menggunakan nanti inheritance, ada proses extend dan implement, sehingga nanti kita bisa melakukan implementasi dari polymorphism. Jadi yang kita bahas pertama adalah abstract class. Jadi kelas yang terdiri dari keyword abstract pada saat pendeklarasian kelasnya itu adalah abstract class. Kemudian abstract class seperti dengan kelas biasa. Jadi dalam abstract class nanti kita bisa mendefinisikan variabel yang final, variabel yang static, metode yang static, metode yang public, private, protected, semuanya itu bisa. Jadi mirip dengan kelas yang biasa, tapi tambahannya itu dia bisa memiliki metode yang sifatnya abstrak. Berbeda dengan kelas biasa, kalau kelas biasa ini tidak bisa kita membuat dalamnya abstrak metode, ya. Kemudian untuk abstrak kelas perbedaannya lagi dengan kelas biasa, yaitu tidak bisa diinstantiasi secara langsung. Jadi misalkan seperti ini. Jadi saya buat dulu kelas yang baru. Misalkan namanya kelas person, seperti ini, ya. Untuk kelas person ini bisa langsung diinstantiasi seperti ini. Jadi ini yang namanya instantiasi, pembuatan objek dari kelasnya secara langsung, ya, dengan menggunakan operator new. Kemudian kita eksekusi konstruktornya, kemudian kasih tanda titik koma. Ini namanya instantiasi, ya. Jadi instantiasi adalah proses pemesanan memori oleh JVM untuk objek yang baru dibuat dari sebuah kelas. Kalau saya membuat misalkan sebuah abstract method, misalkan namanya kelas abstract test, kemudian di dalam metode tersebut menyediakan abstract method. Jadi untuk membuat abstract method kita tulis dulu access modifiernya public, kemudian tuliskan keywordnya abstract. Jadi abstract method itu harus public, ya, tidak boleh private, tidak boleh protected, tidak boleh default, harus public. Kemudian baru return type-nya, misalkan di sini saya berikan return type void, baru nama metodenya. Metode, misalkan nama metodenya metode 1. Jadi untuk mendefinisikan metode yang abstrak seperti ini saja. Jadi kita hanya menuliskan modifiernya, kemudian nama metodenya. Untuk isinya tidak ada, ya. Karena seperti tadi yang dijelaskan pada slide, bahwa user itu hanya mengetahui apa yang bisa dikerjakan. Artinya dia hanya mendefinisikan saja apa yang akan dikerjakan, bukan mendefinisikan bagaimana cara kerjanya atau apa isi dari metode tersebut, seperti itu, ya. Kemudian kalau ini saya instantiasi secara langsung, misalkan nama objeknya ini kelas abstract test sama dengan new kelas abstract test, ini pasti error, ya. Ini garis merah. Saya akan coba jalankan. Jadi errornya di sini cannot be instantiated. Jadi seperti itu abstract method. Jadi dia tidak bisa diinstantiasi karena tidak ada isi dari metode satunya ini. Jadi harus ada yang mengimplementasikan atau yang mendefinisikan ulang isi dari metode 1.
Karena ini tidak ada isinya, maka nanti JVM itu tidak bisa memesan alamat memori untuk objek kelas abstract test ya, karena isi dari metodenya belum ada. Seperti itu. Tapi sebenarnya secara teori bisa ya kita membuat objek yang memiliki metode yang belum ada isinya. Tapi demi untuk keamanan, jadi pembuatnya Java memberikan batasan-batasan seperti itu ya. Jadi dia batasi, kita tidak bisa menginstansiasi secara langsung objek dari kelas yang abstrak. Jadi bagaimana caranya kita menginstansiasi? Yaitu dengan cara membuat kelas turunannya ya. Kemudian kelas turunannya itu harus mengimplement semua metode yang abstrak dari kelas tersebut ya. Jadi misalkan di sini saya akan mengextend dari kelas abstract test. Jadi misalkan di sini ada sebuah kelas namanya kelas A. Ini mengextend kelas abstract test. Jadi untuk mewarisi sifat dari kelas abstract test itu keywordnya adalah extends ya. Sama dengan kelas biasa. Jadi untuk dalam kelas A ini kita harus definisikan ulang isi dari metode 1 yang ini ya. Jadi kita harus implement semua. Jadi untuk mengimplement tuliskan semua modifiernya, kemudian nama metodenya, kemudian hilangkan abstraknya. Jadi tulis saja seperti ini, public void method 1. Kemudian kalau perlu tambahkan di atasnya annotation override seperti ini ya. Nah, di sini jadi di kelas A inilah kita definisikan isi dari metode satunya ya. Jadi misalkan di sini menampilkan pesan isi dari kelas A ya. Jadi di sini bukan kita tuliskan kelas abstract test sama dengan new class abstract test, tapi dituliskan kelas abstract test sama dengan new A seperti ini ya. Nah, kemudian baru kelas abstract test titik metode satunya kita bisa eksekusi karena sudah ada isinya ya. Ini isinya. Nah, ini juga yang disebut dengan polimorfisme kemarin. Jadi berubah bentuknya. Jadi tadinya dia adalah objek dari kelas abstract test, sekarang berubah objeknya menjadi kelas A ya. Ini saya eksekusi. Maka tampil outputnya seperti ini. Kemudian jika tidak ingin menggunakan kelas turunan, maka semua abstract method dari abstrak kelas tersebut harus didefinisikan setelah eksekusi konstruktornya. Jadi maksudnya tetap seperti tadi, jadi kelas A-nya ini misalkan tidak ada. Jadi tetap kita paksa mengeksekusi konstruktor dari kelas abstract test seperti ini ya. Jadi setelah konstruktornya kita eksekusi, langsung kita juga definisikan isi dari abstrak metodenya. Jadi langsung saja tambahkan kurung kural buka, kemudian kurung kural tutup setelah konstruktornya. Kemudian di sini kasih titik koma. Kemudian di sini tuliskan semua metode abstrak dari kelas abstrak method. Jadi bisa dituliskan public void method 1. Seperti ini. Nah, ini tidak error lagi. Ini bisa saya definisikan misalkan seperti ini. Kemudian saya eksekusi metode satunya. Jadi ini bisa dijalankan ya. Jadi untuk abstract class ini bisa diinstansiasi, tapi harus kita definisikan dulu abstract metodenya ya. Jadi tidak bisa memang diinstansiasi secara langsung seperti ini. Nah, ini pasti dia error. Jadi harus dibuatkan implementasi dari metode abstraknya ya. Kemudian ini juga bisa ditambahkan annotation override ya, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini abstract class. Jadi untuk abstract class dia hanya mendefinisikan metode yang abstrak. Jadi metode abstrak tersebut nanti pendefinisiannya oleh kelas-kelas yang melakukan extend terhadap kelas test seperti ini. Atau pada saat dibuatkan objek barunya. Kemudian kita implementkan metode abstraknya ya, seperti ini. Baik, kita lanjut. Jadi ini aturan-aturan dalam Java Abstract Class, yaitu dengan dideklarasikan dulu dengan menggunakan keywordnya abstrak, kemudian bisa memiliki metode yang abstrak dan metode yang tidak abstrak. Jadi di dalam kelas abstract test ini bisa juga saya buatkan metode yang tidak abstrak, misalkan namanya metode 2 seperti ini ya. Jadi untuk kelas abstract test ini bisa memiliki metode yang tidak abstrak. Jadi mirip dengan kelas yang biasa.
bisa memiliki variabel yang public, static, kemudian metodenya bisa juga public, static, private, protected, dan seterusnya ya. Jadi sama dengan kelas biasa, cuman dia kelebihannya bisa dimasukkan metode yang abstrak gitu. Kemudian it cannot be instantiated, jadi tidak bisa diinstantiasi secara langsung seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian it can have final method, bisa dimasukkan ke dalamnya metode yang final. Jadi ini minggu lalu kita sudah bahas, metode yang final itu merupakan metode nanti yang tidak bisa di override oleh kelas yang lain. Kemudian it can have constructor and static method also. Jadi untuk abstract class bisa juga kita definisikan isi dari konstruktornya ya. Jadi sama dengan kelas yang biasa. Kemudian bisa memiliki metode yang static. Oke, jadi saya contohkan dulu untuk abstract class-nya lagi. Jadi misalkan saya memiliki abstract class namanya penggajian. Kemudian dalam abstract class ini terdapat abstract method hitung gaji yang return type-nya adalah integer. Jadi seperti ini. Jadi untuk abstract class hitung gaji ini belum ada isinya karena dia adalah metode yang abstrak ya. Kemudian terdapat lagi sebuah kelas. Misalkan nama kelasnya kelas karyawan. Di dalam kelas karyawan misalkan terdapat sebuah metode yang akan mengakses nilai dari hitung gaji untuk kelas penggajian. Jadi di sini misalkan ada sebuah metode namanya tampil gaji. Jadi untuk metode tampil gaji dia menampilkan nilai dari metode hitung gaji yang terdapat pada kelas penggajian. Otomatis karena berasal dari kelas penggajian kita harus membuat objek dari kelas penggajian sebagai parameternya ya. Jadi di sini tulis penggajian, nama objeknya penggajian. Kemudian di sini ditampilkan teks jumlah gaji sama dengan, kemudian panggil metodenya hitung gaji. Jadi bisa tuliskan penggajian titik hitung gaji seperti ini ya. Jadi untuk kelas karyawan ini dia tidak perlu tahu bagaimana proses hitung gajinya. Jadi nanti untuk proses hitung gaji itu ini tergantung misalkan dari jenis karyawannya. Ada karyawan yang tetap, ada karyawan yang kontrak ya. Jadi misalkan di sini saya buatkan sebuah kelas baru, kelas karyawan kontrak. Kemudian kelas karyawan kontrak ini mengextend dari kelas penggajian. Karena nanti gaji ditentukan dari jenis karyawannya, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita implementkan abstract method dari kelas abstract kelas penggajian ya. Jadi cara cepatnya kalau kita ingin mendefinisikan isi dari metode abstrak dari kelas yang di-extend itu bisa langsung diklik kanan, kemudian pilih insert code atau tekan alternative insert, kemudian pilih implement metodenya. Ini sudah ada hitung gaji, tinggal tekan generate seperti ini. Jadi untuk isi dari hitung gajinya bisa kita kosongkan, yang ini kita definisikan sendiri apa isinya ya. Misalkan di sini dia return nilai 4 juta seperti ini ya. Jadi ini adalah definisi dari hitung gaji dari kelas karyawan kontrak ya. Kemudian kita buat lagi sebuah kelas, misalkan kelas karyawan tetap. Ini juga melakukan extend terhadap kelasnya penggajian ya, abstrak kelas penggajian. Jadi ketika sebuah kelas mengextend abstrak kelas, maka kelas tersebut harus mengimplement semua metode abstrak yang terdapat pada abstrak kelas tersebut ya. Jadi karena ini cuma satu, berarti cuma satu juga yang kita definisikan. Jadi kalau di sini ada 10, berarti semua metode abstrak yang 10 itu harus juga didefinisikan kalau kita extend ya. Jadi misalkan di sini dia mereturn 7 juta ya. Jadi ini contoh dari penggunaan abstrak kelas. Jadi misalkan kita akan membuat objek dari kelas karyawan, kemudian karyawan tersebut kita akan tampilkan gajinya menggunakan metode tampil gaji. Di sini parameternya adalah objek dari abstrak kelas penggajian. Maka di sini bisa kita tentukan yang mana yang kita mau tampilkan gajinya, karyawan tetap atau karyawan kontrak. Jadi di sini abstrak kelasnya bisa berfungsi. Jadi kita buat objek dari penggajian, misalkan namanya penggajian sama dengan new. Misalkan kita akan menampilkan gaji dari karyawan tetap, berarti di sini new karyawan tetap. Jadi ini bisa langsung tereksekusi. Ini kalau saya jalankan, jumlah gajinya 7 juta ya, karena memang tadi kita tuliskan nilai untuk karyawan tetapnya itu 7 juta. Kemudian misalkan ketika gajinya ini ingin didefinisikan ulang lagi, tidak berasal dari karyawan tetap atau karyawan kontrak, ini bisa dituliskan bukan lagi new karyawan kontrak atau karyawan tetap, tapi langsung saja new penggajian,
langsung di sini didefinisikan isi dari metode hitung gajinya ya. Jadi misalkan dia return nilai 10 juta. Nah, jadi nanti pasti outputnya adalah jumlah gaji 10 juta ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah contoh penggunaan dari abstract class ya. Jadi dalam abstract class kita tinggal mendefinisikan saja namanya. Kemudian nanti untuk pendefinisian dari isi abstract methodnya itu didefinisikan oleh kelas-kelas yang melakukan extend terhadap abstract class tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kelebihannya untuk kelas yang mengextend bisa mendefinisikan apa saja sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi kelebihannya juga akan lebih dinamis. Karena di sini kalau misalkan saya akan menambah lagi jenis karyawan, maka tinggal tambahkan saja kelasnya dan itu tidak akan mempengaruhi isi dari kelas abstraknya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan tadi dalam slide, bahwa memungkinkan untuk dilakukan modifikasi pada implementasinya tanpa memberikan dampak bagi usernya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk abstract metodenya itu yang menyediakan metode-metode yang abstrak. Jadi dalam metode abstrak ini bisa juga nanti terdapat metode yang tidak abstrak ataupun variabel-variabel biasa seperti dengan kelas pada umumnya. Jadi baik, kita lanjut. Jadi interface ini mirip-mirip dengan abstract class. Jadi dia mendukung multiple inheritance. Jadi untuk abstract class tadi sama dengan kelas biasa, dia tidak bisa multiple inheritance. Kemudian digunakan untuk mencapai loose coupling. Adalah dua objek yang berasal dari kelas yang berbeda tapi masih memiliki hubungan, yaitu dengan mengextend kelas yang sama. Jadi sama dengan yang tadi saya contohkan, walaupun karyawan kontrak dan karyawan tetap ini kelas yang berbeda. Jadi kalau kita membuat objek dari kelas karyawan kontrak dan objek dari karyawan tetap, maka kedua objeknya tersebut disebut dengan loose coupling ya. Artinya dia independen, tapi masih memiliki hubungan ya, seperti itu, karena berasal dari abstract class yang sama. Nah, begitu juga dengan interface. Sebenarnya interface juga sama dengan abstract class, bisa memiliki abstract method, dan memang di dalam interface itu hanya boleh memiliki abstract method. Jadi metodenya itu hanya abstrak, jadi kita tidak boleh mendefinisikan metode yang biasa dalam interface. Jadi hanya metode yang abstrak saja. Kemudian bisa juga memiliki metode, tapi metodenya itu harus statik ya. Artinya karena dia metodenya statik, otomatis nanti ini tidak bisa di override juga. Kemudian untuk pendefinisian variabel, variabel yang bisa didefinisikan itu variabel yang statik dan final, artinya konstanta yang statik ya, yang bisa langsung diakses tanpa membuat objek dari interface-nya. Jadi hanya ini yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah interface. Baik, kita lanjut. Hubungan kelas dan interface. Jadi ketika kelas ingin mewarisi sifat dari kelas lain, termasuk abstract class, itu harus digunakan keywordnya extends ya. Jadi sama dengan tadi, kelas karyawan kontrak extends penggajian, seperti itu ya. Kemudian ketika kelas biasa ingin mewarisi sifat dari sebuah interface, maka keywordnya nanti adalah implements ya. Jadi bedakan nanti kalau kita ingin mewarisi kelas atau interface. Kalau kelas itu kita extends, kalau interface kita implements. Nah, kemudian kalau interface ingin mewarisi sifat dari interface yang lainnya, itu kita menggunakan keywordnya extends, jadi bukan implements ya, seperti itu. Kemudian multiple inheritance dari interface. Jadi kelas ini bisa mengimplement lebih dari satu interface sekaligus ya. Kemudian interface juga bisa mengextend lebih dari satu interface sekaligus. Jadi ini adalah multiple inheritance pada Java. Multiple inheritance-nya itu adalah berasal dari interface, bukan dari kelas. Untuk multiple inheritance terhadap kelas itu tidak bisa di Java. Yang bisa hanya interface-nya seperti ini. Baik, langsung saja saya contohkan. Jadi untuk yang abstract class dan kelas yang mengextend ini kita jadikan komentar dulu. Yang ini juga ya. Jadi misalkan di sini saya akan membuat sebuah interface. Jadi untuk membuat interface, keywordnya adalah interface, semuanya huruf kecil. Kemudian nama interface-nya, misalkan kita buat interface dengan nama test interface. Di dalam test interface ini kita tidak boleh mendefinisikan
metode yang biasa. Jadi yang bisa dibuat di sini adalah metode yang abstrak, metode yang statik, dan untuk variabel itu hanya bisa dimasukkan konstanta yang statik juga ya. Jadi konstanta yang sifatnya private atau default atau protected itu tidak bisa ya. Jadi misalkan seperti ini, saya buatkan metode biasa. Nah, ini pasti error ya. Nah, tapi ketika di sini saya buatkan, jadikan dia metode abstrak, nah ini tidak error ya. Jadi untuk membuat abstrak method tidak ada isinya, seperti tadi yang ada di abstrak class. Jadi langsung namanya, kemudian parameter, kemudian langsung titik koma. Jadi seperti ini. Jadi untuk membuat objek dari test interface bisa dengan cara seperti ini tadi, langsung memberikan implement terhadap abstrak metodenya. Setelah kita eksekusi konstruktornya, bisa juga kita extend dengan kelas yang lain. Misalkan di sini ada kelas test class, kemudian dia implement test interface. Jadi untuk mewarisi sifat dari test interface, kita pakai keywordnya implements ya. Beda tadi dengan abstrak class. Kalau abstrak class kita mau warisi sifatnya, itu menggunakan keywordnya extends. Jadi bedakan itu antara interface dan abstrak class. Nah, di sini di dalam test class harus kita definisikan semua abstrak method yang terdapat pada test interface. Karena kebetulan di sini cuma satu saja, maka cuma satu ini saja yang kita definisikan isinya. Jadi misalkan seperti ini yang akan dikerjakan oleh test class. Jadi di sini objek untuk test interface bisa kita buat dengan menuliskan new test class ya. Kemudian misalkan kita eksekusi metodenya metode 1, nah, maka ini akan ditampilkan. Ini coba saya jalankan. Nah, ini outputnya ya. Nah, bisa juga kita definisikan menggunakan seperti ini. Jadi tetap menggunakan konstruktornya, tapi setelah mengeksekusi konstruktor kita definisikan juga isi dari abstrak metodenya ya. Jadi bisa di sini saya tuliskan new test interface. Nah, kemudian dilanjutkan dengan abstrak, definisi dari abstrak metodenya. Kemudian kita eksekusi metodenya. Nah, jadi yang akan tereksekusi nanti adalah metode 1 yang ini ya. Bukan metode 1 yang ini. Karena kita tidak membuat objek test interface dari kelas test class ini, tapi kita membuat objek test interface dari objek yang baru kita buat pada kelas praktikum 4 ini. Ini saya jalankan, nah, maka output yang akan ditampilkan adalah yang ini. Seperti ini. Kemudian saya akan contohkan multiple inheritance-nya. Jadi misalkan di sini ada lagi sebuah interface, namanya test interface 2. Kemudian ini coba namanya, jadi test interface 1, jadi ada dua buah interface, test interface 1 dan test interface 2. Di dalam test interface 2 ada abstract method juga, namanya method 2, seperti ini. Nah, jadi untuk test class ini dia bisa mengimplement test interface 1, bisa juga dia implement test interface 2. Nah, ini yang disebut dengan multiple inheritance. Jadi test class bisa mewarisi lebih dari satu parent. Jadi di sini dia error karena kita belum mengimplement metode yang ada pada test interface 2 ya. Oke, jadi misalkan seperti ini yang akan dikerjakan. Untuk metode satunya didefinisikan menampilkan pesan seperti ini, isi dari metode 1 dari test class. Kemudian untuk metode 2 nya didefinisikan menampilkan pesan isi dari metode 2 pada test class. Nah, jadi untuk membuat objeknya, ketika kita membuat objek dari test interface 1, jadi ketika kita membuat objek dari test interface 1 yang ini ya, yang memiliki abstrak metode 1, kemudian di sini kita tuliskan new test class. Nah, maka dalam objek test interface 1 ini metode yang bisa kita eksekusi itu cuma metode 1 saja. Walaupun di sini kita tuliskan new test class yang berisi metode 1 dan metode 2 ya. Ini hanya bisa kita eksekusi metode 1 karena objek yang dibuat itu adalah test interface 1 yang hanya memiliki memang metode 1, dia tidak memiliki metode 2. Jadi ini kalau saya eksekusi metode 2 pada test interface 1, pasti dia tidak dikenali seperti ini ya. Jadi untuk mengeksekusi kedua metode ini dari objek yang sama, maka bukan
objek dari interface yang kita buat, tapi objek dari kelas yang melakukan implement terhadap interface tersebut. Jadi bisa langsung dibuatkan saja objeknya dari test class sama dengan new test class. Nah, jadi nanti metode 1 dan metode 2 ini sudah bisa kita eksekusi. Nah, jadi ini tidak error ya. Ini saya jalankan maka akan tampil isi dari metode 1 dan metode 2 ya. Jadi ini contoh dari multiple inheritance pada interface. Jadi kalau kita mau multiple inheritance terhadap kelas itu tidak bisa. Ya, jadi di sini kita misalkan extends, kemudian karyawan, penggajian, ya, itu tidak bisa di Java. Ya. Yang bisa multiple inheritance cuman interface saja. Nah, kemudian bisa juga sebuah interface mengextend interface yang lain. Ya. Jadi misalkan di sini ada lagi sebuah interface, namanya test interface 3. Kemudian test interface 3 dia extends test interface 1 dan test interface 2. Nah, jadi ini bisa juga dilakukan ya. Jadi ketika interface mewarisi sifat dari interface yang lain, keywordnya adalah extend, bukan implement ya. Implement itu digunakan ketika kelas dia mewarisi interface. Nah, tapi kalau interface mewarisi interface yang lain itu keywordnya adalah extend dan dia bisa mewarisi lebih dari satu interface. Kemudian yang didefinisikan dalam interface yang mengextend dari interface yang lain itu bukan definisi dari metode abstraknya, tapi metode abstrak yang lainnya ya. Jadi misalkan di sini saya memiliki abstrak void metode 3. Nah, jadi nanti ketika kita membuat objek dari test interface 3 itu nanti kita bisa eksekusi metodenya metode 1, metode 2 dan metode 3 asalkan test interface 3 ini diimplement oleh kelas yang lain ya. Atau kita membuat definisi dari abstrak kelasnya pada saat setelah kita eksekusi konstruktor dari test interface 3 ya. Jadi misalkan untuk test class ini dia tidak mengimplement lagi interface 1 dan interface 2, tapi dia mengimplement interface 3. Jadi otomatis di sini dalam test class dia harus definisikan 3 buah abstrak method, yaitu metode 1, metode 2 dan metode 3 ya. Metode 1 berasal dari test interface 1, metode 2 berasal dari test interface 2, metode 3 berasal dari test interface 3 ya. Seandainya test interface 3 ini tidak mengextend interface 1 dan interface 2, maka yang didefinisikan pada test class hanya metode 3-nya saja ya, seperti itu. Karena dia mengextend, maka apapun yang dimiliki oleh parentnya itu juga yang dimiliki oleh anaknya. Maka di sini juga kita harus definisikan metode 1 dan metode 2 selain dari metode 3. Jadi kita definisikan lagi. Nah, jadi di sini pada saat kita membuat objek dari test interface 1, maka objek yang bisa dieksekusi dari test interface 1 ini cuma metode 1 saja ya. Karena yang dimiliki oleh test interface 1 adalah metode 1 ya. Jadi bisa test interface 1 ditulis new test class, walaupun test class ini tidak mengimplement secara langsung test interface 1-nya. Dia hanya mengimplement saja test interface 3. Tapi karena test interface 3 dia extend interface 1, maka secara tidak langsung test class dan test interface 1 ini berhubungan seperti itu. Jadi bisa kita buat objek dari test interface 1, tapi konstruktor yang dieksekusi adalah konstruktornya test class seperti ini ya. Nah, tapi metode yang bisa dieksekusi hanya metode yang berada pada test interface 1. Tidak bisa dieksekusi metode 2 dan metode 3. Begitu juga kalau kita buatkan objek dari test interface 2, maka metode yang bisa dieksekusi hanya metode 2-nya saja, bukan metode 1 ya. Seperti ini. Jadi ini sudah error, jadi di sini harusnya hanya metode 2 saja. Akan tetapi kalau kita buatkan objek dari interface test interface 3, maka ketiga metodenya ini bisa kita eksekusi. Karena test interface 3 mewarisi sifat dari test interface 2 dan interface 1. Seperti itu. Jadi seperti ini bisa dieksekusi metode 1, bisa dieksekusi metode 2, bisa juga dieksekusi metode 3. Seperti ini ya. Jadi test interface 3 ini adalah anak dari test interface 1 dan test interface 2. Jadi sifat dari anaknya, gennya itu turun dari kedua orang tuanya, jadi semua sifat orang tuanya diambil. Jadi dia ambil metode 1-nya, diambil juga metode 2-nya. Padahal metode asli dari test interface 3 itu cuma metode 3 saja. Karena dia mengambil sifat dari test interface 1 dan test interface 2, maka dia juga memiliki metode 1 dan metode 2. Itu yang namanya pewarisan yang kita sudah bahas minggu lalu. Jadi seperti itu.
Jadi ini saya jadikan komentar, kemudian ini saya eksekusi saja. Jadi untuk objek dari tes interface 3 dia bisa mengeksekusi metode 1, metode 2, dan metode 3. Oke, jadi seperti itu untuk interface. Baik, ini akan saya hapus saja ya. Karena ini cuma sebagai contoh. Jadi misalkan untuk kelas yang sudah kita buat sebelumnya, abstrak kelas penggajian, ini kita mau ubah menjadi interface. Jadi sangat mudah sekali untuk mengubah abstrak kelas yang memang hanya berisi abstrak method, kita ubah menjadi interface. Jadi tinggal diganti saja di sini keywordnya abstrak kelas diubah jadi interface. Kemudian untuk kelas karyawan kontrak, di sini bukan extend tapi kita pakai implements. Nah, di sini juga pakai implements. Nah, ini sudah tidak error lagi. Kemudian untuk eksekusi konstruktornya, jadi bisa juga seperti ini, bisa juga langsung ditulis new. Misalkan kita mau tampilkan gaji karyawan kontrak, berarti di sini new karyawan kontrak. Nah, maka nanti tampil jumlah gaji 4 juta ya. Nah, seperti ini. Jadi saya akan memperlihatkan polimorfismenya. Nah, di sini sudah kelihatan, walaupun dia objek dari penggajian, tapi kita bisa membuat objek dari karyawan kontrak. Jadi dia di sini polimorfism, memiliki banyak bentuk. Nah, di sini juga kelihatan polimorfismnya, walaupun metode yang dikerjakan sama, ditulis karyawan titik tampil gaji, di sini juga karyawan titik tampil gaji, tapi outputnya berbeda. Di sini outputnya 4 juta, di sini outputnya 7 juta ya. Seperti ini. Jadi itu yang dinamakan juga polymorphism ya. Jadi untuk interface dan abstract class seperti ini. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu encapsulation pada Java. Jadi enkapsulasi merupakan proses pembungkusan kode dan data ke dalam sebuah unit tunggal. Kelas yang terenkapsulasi dapat dibuat dengan membuat semua member kelas tersebut menjadi private. Kemudian melalui metode set dan get, data member yang private tersebut dapat diakses. Jadi sebenarnya untuk enkapsulasi ini kita sudah gunakan dari pertemuan pertama ya. Jadi di praktikum pertama itu kita membuat kelas mahasiswa, membernya stambuk, nama dan angkatan, kemudian kita ubah jadi private seperti ini ya. Jadi ini yang kita lakukan di pertemuan pertama kemarin, kita buat stambuk, nama dan angkatan jadi private. Jadi secara otomatis stambuk, nama dan angkatan ini tidak bisa diakses secara langsung melalui reference-nya. Harus kita akses melalui metode yang public. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide, melalui metode set dan get. Jadi set ini untuk men-set nilai dari variabel tersebut, dan get untuk mengambil kembali data yang sudah diset pada variabel tersebut. Seperti yang kita lakukan pada pertemuan praktikum pertama ya, yang ini. Jadi sebenarnya untuk enkapsulasi kita sudah gunakan ya. Jadi untuk enkapsulasi kalau kita sudah berikan private seperti ini, akses modifiernya, kemudian diakses melalui setter dan getter. Kebetulan yang kita buat waktu pertemuan pertama itu tidak ada setternya karena sudah diset nilainya pada saat kita buat objeknya seperti ini ya. Kita eksekusi konstruktornya, jadi tidak perlu lagi ada setter. Lanjut, keuntungan dari enkapsulasi yaitu membuat kelas member yang read only atau write only. Jadi member yang read only artinya member yang cuman ada getternya saja tapi tidak ada setternya. Untuk kelas yang kita buat pada pertemuan pertama ini bukan write only atau read only ya, tapi bebas diakses karena setter dan getternya ada. Jadi ini getternya, konstruktornya ini dianggap sebagai setter karena dia men-set nilai stambuk, nama dan angkatan seperti itu. Jadi untuk yang read only dia hanya membuat saja getternya, kemudian di konstruktornya dia tidak set nilai dari variabel-variabel yang akses modifiernya private. Kemudian untuk write only artinya variabelnya tersebut itu hanya memiliki setter tapi tidak memiliki getter. Jadi baik saya contohkan. Jadi di sini saya membuat kelas yang namanya tes enkapsulasi. Kita buatkan dulu main metodenya. Jadi dalam kelas tes enkapsulasi misalkan kita deklarasikan lagi sebuah kelas di luar dari kelas tes enkapsulasi. Jadi misalkan di sini saya buatkan kelas baru namanya kelas lingkaran. Dalam kelas lingkaran terdapat sebuah variabel dengan nama P.
nilai dari Pi 3,14 karena nilainya adalah pecahan, jadi tipe datanya kita berikan tipe data float ya. Untuk memberikan nilai pada tipe data float itu harus diberikan huruf F di belakangnya seperti ini ya. Kalau tidak ada dia akan error. Kemudian untuk Pi-nya ini saya ganti akses modifiernya menjadi private. Nah, setelah membuat Pi, kita buat lagi satu buah data member namanya R. Ini untuk menyimpan nanti jari-jari dari lingkarannya. Tipe datanya integer ya. Kemudian kita buatkan metode get luas. Untuk get luas dia return Pi. Jadi rumusnya untuk lingkaran, luas lingkaran itu VR kuadrat. Jadi bisa ditulis Pi kali R seperti ini ya. Jadi dia return nilainya Pi kali R. Untuk get luas return type-nya kita berikan float. Kemudian saya buatkan lagi public float get keliling. Untuk get keliling return type-nya adalah 2 VR. Jadi 2 kali Pi kali R. Nah, setelah kita buat ini otomatis nanti pada kelas yang lain itu harus men-set nilai R-nya ya, supaya bisa diubah-ubah. Jadi kita buatkan setter untuk R. Jadi sini dituliskan public void set R. Kemudian di sini buatkan variabelnya. Jadi parameternya adalah R. Kemudian dituliskan this .r sama dengan R. Jadi mirip yang kemarin kita buat di konstruktor. Jadi untuk kelas yang lain ketika mau mengakses kelas lingkaran, jadi misalkan seperti ini dibuatkan objek lingkaran sama dengan new lingkaran. Nah, jadi misalkan kita berikan nilai R-nya 10, jadi bisa dituliskan lingkaran titik set R10 ya. Kalau kita mau tampilkan luasnya, jadi tinggal panggil saja metodenya get luas ya. Jadi panggil dulu objeknya lingkaran, kemudian titik get luas. Kemudian kalau mau menampilkan keliling, ya tinggal panggil saja metode untuk mencari keliling, yaitu get keliling. Oke, seperti ini. Jadi ini coba saya jalankan dulu. Nah, jadi ini outputnya, ini luasnya, ini kelilingnya. Jadi dari kelas ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk R-nya ini dia merupakan variabel yang write only saja, jadi hanya bisa diset. Kalau kita mau panggil kembali nilai R-nya itu tidak bisa karena kita tidak buatkan untuk getternya ya. Jadi ini untuk R-nya hanya write only. Nah, sedangkan untuk P-nya ini P-nya adalah read only saja karena dia hanya bisa diakses, tidak bisa diset karena memang kita tidak buatkan metode untuk set nilai P-nya ya. Jadi untuk P-nya ini hanya read only karena hanya bisa diakses saja melalui get luas dan get keliling. Dia tidak bisa diset nilainya. Ini yang disebut dengan write only dan read only. Jadi saya ulangi, untuk R-nya ini write only, sedangkan P-nya adalah read only. Ya. Kemudian yang kedua adalah kontrol terhadap data yang disimpan. Jadi nanti data-data yang dimasukkan dalam variabel itu bisa kita kontrol, kita batasi nilai-nilai apa saja yang bisa dimasukkan. Jadi misalkan seperti ini, saya akan buatkan kelas yang baru, namanya kelas kasir. Dalam kelas ini terdapat data member, misalkan jumlah barang, tipe datanya int, ini saya kasih jadi private. Kemudian harga barang, tipenya juga integer. Misalkan ini harganya adalah konstanta ya, jadi ini pemisalan saja. Jadi ini konstanta seperti ini ya. Jadi untuk penamaan konstanta biasanya selalu kita berikan huruf kapital semua ya. Kalau terdiri dari 2 suku kata kita berikan underscore seperti ini. Kemudian kita buatkan setter untuk jumlah barangnya. Kemudian kita buatkan setter untuk jumlah barangnya. Oke. Kemudian kita buatkan lagi getternya. Jadi kita buatkan juga getter untuk harganya, get harga barang. Ini kita kasih saja namanya get harga. Oke. Kemudian kita buatkan sebuah metode untuk mengembalikan totalnya dengan nama get total. Jadi get total ini mengembalikan nilai integer juga. Jadi yang dikembalikan adalah hasil dari jumlah barang dikali dengan harga barang. Oke. Nah, kalau seperti ini belum ada pengontrolannya ya. Jadi misalkan kita buatkan dulu main metodenya. Nah, di sini saya buatkan objeknya dari kasir. Oke. Kemudian kita set jumlah barangnya misalkan 5 ya. Berarti kasir titik set jumlah barang 5. Oke. Ini kita bisa tampilkan outputnya. Total harga sama dengan panggil metodenya get total. Misalkan kita ingin juga menampilkan detailnya, jadi bisa dituliskan di sini
harga barang persatuan, berarti kasir titik get harga ya. Kemudian tampilkan lagi misalkan jumlah barang yang dibeli, kasir titik get jumlah barang. Oke. Di sini kita belum ada pengontrolannya ya. Jadi ini saya jalankan dulu. Jadi harga persatuannya 2000, jumlah barang dibeli 5, kemudian total harga 10.000 ya, 2000 kali 5. Di sini kita bisa batasi misalkan pada aplikasi yang dibuat, dia akan batasi jumlah barang yang dibeli itu maksimal misalkan hanya 4 ya. Jadi ketika dibeli lebih dari 4, misalkan 10, itu yang terinput tetap 4 ya. Jadi untuk pengontrolannya kita bisa simpan pada setternya. Jadi di sini bisa kita kondisikan if jumlah barang lebih besar dari 4, maka di set ulang jumlah barangnya itu sama dengan 4. Nah, disinilah letak pengontrolan dari nilai yang akan diinput ya. Jadi seandainya di sini dia bukan private tapi dia public atau default, maka jumlah barangnya nanti bisa masuk semua walaupun nilai tersebut lebih dari 4 ya. Kalau di sini kita tidak berikan private atau tidak kita enkapsulasi. Kemudian di sini saya misalkan ganti nilainya jadi 10 ya. Kan ini di sini sudah ada pengontrolannya, ini saya jalankan. Nah, ini tetap 4 yang masuk padahal kita set nilai dari jumlah barang itu adalah 10. Jadi disinilah letak pengontrolan dari enkapsulasi. Jadi kalau di sini saya ubah jadi default begini, maka untuk jumlah barangnya ini bisa di set secara manual. Jadi bisa dituliskan kasir titik jumlah barang misalkan 10. Nah, maka akan tetap masuk nilainya ya. 2000 kali 10 20.000. Tapi kalau ada enkapsulasinya, saya kasih private untuk jumlah barang, maka kita tidak bisa set secara manual seperti ini ya. Karena tadi jumlah barang itu modifiernya adalah private. Jadi harus di set memang melalui metodenya set jumlah barang. Jadi kalau dijalankan, jumlah barangnya itu maksimal cuma 4 saja. Seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk pengontrolan terhadap data. Jadi sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya pada forum yang terdapat pada Google Classroom atau pada LMS. Terima kasih.